Ustadz kalau ini dibaca habis sholat boleh nggak? Bagus sekali. Tapi kalau ngelihat proses filosofi sebuah perjalanan, ibu ini semuanya proses dalam perjalanan mencari ridho Allah. Mau ngaji, ibadah, cari ridho. Masak di rumah untuk suami, untuk anak, proses ibadah mencari ridho. Di rumah ada tetangga kanan kiri pada ngomong ngalor ngidul, kita sabar tidak ikut-ikutan, itu proses ibadah mencari ridho. Artinya ini dibaca kapanpun dimanapun boleh. Maka bacalah sehabis sholat 5 waktu. Yang akan kita angkat, proses ibadah pasti diganggu setan. Edisi Isra Mi'raj. Karena ini memang masih suasana bulan Rajab, maka tema ini juga kami ambil dari kitab Dardir Mi'raj. Di sini ada doa sakti pengusir jin, ijazah langsung dari malaikat Jibril alaihi salam. Gini Bu, kita bicara riwayat dulu ya. Kemarin kita ngaji tajwid surat Israil. Bismillah, subhanalladzi yasra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Kemarin disampaikan Maha Suci Zat yang menjalankan hambanya di tengah malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sampai Masjidil Aqsa, naik ke langit 7 sampai Sidratil Muntaha untuk menerima wahyu sholat 5 waktu. Kemudian kita ngambil potongan ayat, wa ma ja'alna ru'yallati arainaka illa fitnatal linnas. Muhammad, apapun yang aku perlihatkan kepadamu ketika Isra wal Mi'raj, kalau disampaikan kepada umat manusia, maka umat manusia akan teruji percaya apa tidak. Nah, di sini yang dimaksud doa sakti Kanjeng Nabi ketika melakukan perjalanan, Bu, perjalanan malam Isra. Itu kan berhenti 5 tempat. Ada yang hafal nggak Kanjeng Nabi ketika terbang berhenti 5 tempat, Bu? Terbang pertama, Nabi suruh turun, Muhammad turun dulu Muhammad. Sholat 2 rakaat. Setelah sholat Nabi ditanya, Muhammad tahu nggak kamu sholat di mana? Nggak tahu Jibril. Itu adalah Madinah, tempat kamu nanti hijrah dan tempat kamu nanti akan dimakamkan. Siap. Lagi terbang, turun lagi Muhammad, turun sholat. Di mana itu Muhammad? Nggak tahu Jibril. Itu tempat Nabi Musa berteduh di bawah pohon ketika dikejar oleh tentara Fir'aun. Terusan terbang lagi, turun Muhammad, sholat, terbang lagi. Tahu nggak tadi tempat apa Muhammad? Nggak tahu Jibril. Itu tempat Nabi Musa menerima kitab Taurat, namanya Bukit Turisina. Kemudian terbang lagi, turun Muhammad, sholat 2 rakaat. Ketika selesai sholat, terbang lagi. Tahu nggak kamu Muhammad itu tempat apa? Nggak tahu Jibril. Itu namanya Bethlehem, tempat lahirnya Nabi Isa alaihi salam. Baru 4, baru terbang lagi, turun sampai Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa naik ke langit ke-7. Nah, dalam proses perjalanan ini, Bu, ternyata yang namanya iblis, yang namanya jin, yang namanya setan gentayangan nggak seneng kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Kanjeng Nabi dikejar oleh jin ifrit. Ini menjadi filosofi, Bu.
siapapun orang kalau ibadah pasti diganggu setan. Setannya kayak apa? Contoh begini Bu, ibu kalau malam-malam bangun pengennya sholat tahajud, tapi pas bangun matanya sepet ke kamar mandi paling cuman itu mau wudu hawanya males. Betul apa tidak itu? Ya itu setan itu Bu. Itu yang setan yang bisikin apa yang kencing itu kira-kira. Yang kencing tuh kamu setan itu. Ini loh maksudnya, salah satunya begitu. Maka ketika kerentek pengen ibadah diganggu setan. Ini mau ngaji hari Selasa, hawanya kadang-kadang males. Tapi kalau di Nurul Ikhwan nggak ada malesnya, orangnya banyak terus. Tambah banyak, tambah semangat. Kita doa Bu, mudah-mudahan tiap Selasa ada yang selamatan ya Bu ya. Besok siapa lagi buntik kira-kira? Dapat besek soalnya. Jadi ibadah apapun akan diganggu oleh setan, Nabi saja diganggu. Maka ketika terbang Nabi Muhammad melihat Jibril, di belakang ada jin mau ganggu kita. Ini kira-kira harus bagaimana? Tenang Muhammad, kamu akan saya ajarin doa. Dengan doa ini maka jin itu akan hancur dan jatuh. Artinya doa ini diajarkan oleh malaikat Jibril untuk Nabi, begitu juga untuk kita umatnya. Kita kalau mau jalan perjalanan kemanapun, baca doa ini supaya dijauhkan dari godaan setan. Pertanyaannya, doa yang tertulis ini panjang banget. Sudah ada yang hafal apa belum? Udah? Ayo baca bareng-bareng. Baru tahu ya. Ini doa untuk terhindar dari godaan jin. Bareng-bareng pelan-pelan mari. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu biwajhillahil karim wa bi kalimatillahit tammatil lati la yujawizuhunna birrun wala fajirun min syarri ma yanzilu minas sama wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma dzara'a fil ard wa min syarri ma yakhruju minha wa min fitanil laili wan nahar wa min tawarikil laili wan nahar illa tariqan yadruku bi khairi ya rahman. Dalam riwayatnya Bu, Kanjeng Nabi baca doa ini, jin ifritnya bawa obor Bu. Obornya obor apa bahasa Indonesia nih? Obor. Api unggun. Api mau bakal Nabi. Bahasa Indonesianya apa sih Bu? Obor. Bahasa Jawa kuwi Bu. Apa Bu Haji loh? Obor. Buntik. Ibu Buntik ngantuk ya? Bahwa obor akan bakar Nabi Bu. Maka spontanitas obornya itu mati dan jatuh, jinnya juga jatuh. Maka Nabi selamat, tidak digoda oleh jin. Maka ini ayo bersama kita amalkan. Kalau dalam perjalanan kemanapun baca doa ini. Alhamdulillah Ustadz itu ya kadang-kadang sih nggak selalu. Kalau sudah naik sepeda motor, sudah pegang mobil, doanya ini supaya tidak digoda oleh setan.
Jadi kalau mau kemanapun supaya tidak diganggu oleh jin, oleh setan, ini diamalkan. Ustadz kalau belum apal bagaimana? Dibaca. Ustadz kalau ini dibaca habis sholat boleh nggak? Bagus sekali. Tapi kalau ngelihat proses filosofi sebuah perjalanan, ibu ini semuanya proses dalam perjalanan mencari ridho Allah. Mau ngaji, ibadah, cari ridho. Masak di rumah untuk suami, untuk anak, proses ibadah mencari ridho. Di rumah ada tetangga kanan kiri pada ngomong ngalor ngidul, kita sabar tidak ikut-ikutan, itu proses ibadah mencari ridho. Artinya ini dibaca kapanpun dimanapun boleh. Maka bacalah sehabis sholat 5 waktu. Afdolnya lagi kalau memang akan perjalanan. Saya itu ingat Habib Idrus Jamalul Lail, Bu. Ceramah panggung, saya pernah ceramah sekali bareng itu. Beliau persis begini, motokopi, maka saya ngikutin ini. Difotokopi, dibagikan kepada jamaah. Tolong ibu-ibu, ini ijazah langsung dari malaikat Jibril untuk Nabi, doa yang sangat mustajabah, jadi tolong diamalkan kalau mampu dihafalkan. Ini doa khusus turunnya ketika Isra wal Mi'raj. Artinya jelas, aku berlindung dengan zat Allah yang maha mulia, dan dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, yang tidak ada orang yang baik dan tidak pula orang yang durhaka dapat melampauinya. Dari kejahatan apa saja yang turun dari langit, dan dari kejahatan apa saja yang naik ke langit, dari kejahatan apa saja yang ke dalam bumi, dan dari kejahatan apa saja yang keluar dari bumi, dari fitnah-fitnah di waktu malam hari dan di waktu siang hari, dan bencana-bencana dari malam hari dan siang hari, kecuali bencana yang datang dengan kebaikan. Wahai zat yang maha penyayang, dengan doa ini insya Allah selamat dari godaan setan, insya. Dan ingat, yang namanya setan jin itu sudah kadung janji, sudah kadung sumpah di hadapan Allah. Untuk apa akan menggoda umat manusia? Maka ayat itu yang saya tulis hanya satu ayat aja, Bu. Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Iblis menjawab, demi kekuasaan engkau aku akan menyesatkan mereka semuanya. Ini ayatnya panjang, Bu. Di dalam surat Shad, ayat dari ayat yang ke ayat berapa ini? Dari ayat 76. Sedikit saya tak nyambung ayat yang ditulis di sini. Ketika iblis berjanji akan menggoda seluruh umat manusia, maka ayatnya begini, Bu. Bismillah, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin. Jadi ketika Allah meniupkan roh kepada Nabi Adam, harapannya agar semuanya pada sujud pada Nabi Adam. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Seluruh malaikat itu sujud pada Nabi Adam, illa iblisa istakbara wa kana minal kafirin. Iblis enggak mau sujud kepada Nabi Adam. Qala ya iblisu ma manaka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya astakbarta am kunta minal alin. Sehingga Allah tanya sama iblis, Bu. Iblis, kenapa kamu nggak mau sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan tanganku? Kamu sombong? Apa kamu orang-orang yang merasa lebih hebat? Iblis jawab, qala ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Apa kata iblis? Saya lebih bagus daripada Adam, ya Allah. Engkau menciptakan aku dari api dan Adam itu dari tanah. Jadi tanah dengan api masih lebih istimewa api. Karena yang namanya tanah kadang-kadang ada tai kucingnya, Bu. Ada tai kebonya gitu. Qala fakhruj minha fa innaka rajim.
Di situ Allah murka. Kamu laknat, silahkan kamu pergi. Wa inna alaika laknati ila yaumiddin. Laknatku untukmu sampai hari kebangkitan, sampai hari kiamat. Allah melaknat jin iblis keturunannya. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Apa kata iblis? Baik ya Allah, saya siap untuk dilaknat, tapi tolong aku dan keturunanku berikan waktu penangguhan, jangan ada yang mati. Maka yang namanya iblis, setan, jin nggak pada mati, Bu. Selamanya ada. Menurut orang-orang yang mukasyafah, Bu, ini sebenarnya alam ini sudah penuh sama setan. Jadi kalau yang bisa melihat alam gaib itu ribet, terlalu banyak makhluk-makhluk gaib, karena nggak pada mati. Manusia aja sekarang Indonesia 265 juta. Diangke kalau turun semua kayak semut itu, Bu. Ya, ini setan iblis nggak ada yang mati. Maka kalau Bu Haji Iroh ngerti ilmu itu, Bu, ribet, Bu, nabrak-nabrak setan gitu. Ini karena sampai hari kiamat. Qala fa innaka minal mundhirin. Baik, saya tangguhkan nggak pada mati dah. Ila yaumil waqti, malam sampai waktu yang ditentukan. Oleh karena itu ya Allah, qala fa bi'izzatika, ini yang kita tulis, qala fa bi'izzatika la ughwiyanu ajmain. Saya bersumpah akan menggoda keturunan manusia, keturunan Adam, untuk tergelincir ke lembah yang nista, supaya bareng-bareng dengan aku masuk neraka ya Allah. Maka hadis yang saya tulis ini, qala Nabiyyu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, qala iblis, ya Rabb, wa izzatika la azalu aghwi bani Adam ma damat arwahuhum fi ajsadihim. Faqala Allah Ta'ala, wa izzati wa jalali ya mal'un la azalu aghfiru lahum mastaghfaru. Nabi Muhammad SAW bersabda, iblis berkata, wahai Tuhanku, dan demi kemuliaanmu, saya tidak bakal berhenti untuk menggoda anak keturunan Adam alaihis selama roh masih ada di jasadnya. Ini sumpahnya iblis, Bu. Maka kalau kita hidup ini selama rohnya masih ada, pasti digoda setan. Maka kalau ada yang ngomong begini, katanya ustadz atau ustadzah suruh ngaji, suruh sholat, suruh baik dengan tetangga, kok saya masih diuji aja, kok saya masih diomongin terus sama orang lain. Salah satunya memang ada godaan dari setan. Selama hidup digoda terus. Kalau ada orang yang tidak digoda hanya satu, baginda Nabi Muhammad. Maka kalau kita begini, ketika kita usaha ndak jadi-jadi, itu ujian dari Allah, karena imannya semakin kuat, setan yang ganggu, sudah kamu nggak usah ibadah, ngaji yo tetap usahanya nggak maju, sholat juga nggak maju, itu akan digoda seperti itu. Artinya setelah tahu hadis ini, setelah ngaji, oh kalau saya malas ibadah, kalau saya melakukan larangan Allah, berarti nanti akan diajak bareng oleh iblis masuk nerakanya Allah. Na'udzubillahimin. Maka ketika iblis berjanji dan bersumpah seperti itu, Allah menjawab, demi kemuliaanku dan keagunganku, wahai makhluk terlaknat, aku tidak akan berhenti memberikan ampunan pada mereka selama mereka minta ampun kepadaku. Ini istimewanya kita menjadi umat Nabi Muhammad. Kita selalu digoda setan, tapi kalau sudah punya dosa, kok mulut kita ngomong, ya Allah aku salah, ya Allah aku dosa, ya Allah aku mohon ampunan padamu ya Allah, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu. Amin ya Rabbal. Kesimpulan, jam 3 beneran loh. Satu. Iya.
udah nengokin. Oh, satu akekah. Jadi yang belum akekah, kalau anaknya sudah dewasa, ibu nggak usah pusing. Terus ibu-ibu ini kok punya duit pengen akekah, boleh enggak? Ya enggak apa-apa. Yes. Yang kedua, ini ada doa yang sangat baik, tolong diamalkan. Ngamalinya nggak harus apal, karena kalau ibu ngapalin terlalu lama nanti. Baca saja. Kalau ustadznya sudah hafal ini, ya dibaca. Yang kedua, orang itu hidup pasti digoda oleh setan, karena setannya sudah berjanji akan mengajak keturunan Adam bersama-sama masuk neraka. Oleh karena itu, munculkan dalam hati semangat untuk ngaji, belajar, sabar menghadapi cobaan. Insya Allah akan terhindar dari godaan setan. Sampai di sini dulu, walaupun jam 3 kurang 5 menit. Mungkin ada yang mau tanya, saya persilahkan ini. Kalau nggak ada yang nanya ya saya tutup, karena kepingin makan besek ini. Nanya apa Ibu Haji? Maksud apa maksudnya? Nasibnya apakah setua ini saya bisa dapat jodoh lagi? Iya. Oh, iya. Ya kita. Ya kita doakan mudah-mudahan dapat jodoh yang setara lah. Udah baik. Baik para janda-janda, mudah-mudahan dapat jodoh lagi yang lebih baik. Ya, siapapun kan janda banyak ini. Nggak mau. Tapi seperti penjelasan yang sudah disampaikan, kalau nikah lagi tidak bisa bareng dengan suami yang dulu ya Bu ya, nggak bisa bareng. Jadi janda-janda ini kalau nikah lagi nggak ketemu lagi sama suaminya. Makanya kalau suami yang dulu itu baik, kalau ibu nikah lagi nanti nggak ketemu. Itu sayang kalau nggak ketemu lagi. Itu. Dah kita tutup. Mudah-mudahan ngaji kita ada manfaatnya untuk selamat dunia akhirat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'bana wa balighna Ramadhana wa hasil maqasidana wa ighfir lana dzunubana rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.